Ya. Nggak mau langsung ke intinya aja. Kenapa minta cerai? Kenapa menikah? Gitu. Kenapa mesti nanya perkenalan? Ini itu. Ya, alhamdulillah ini awal mungkin boleh diceritain dulu nih awal ketemunya sama Ibrahim. Gimana sih awal bertemunya dengan Rame ya sis. Awal ketemu ini. Iya, awal pertemuan kalian seperti apa? Tanya dia aja. Iya. Dia lihat kesini, lihat kesini, lihat ke gua takut jawabannya itu. Aku ngapain ngobrol-ngobrol, nggak perlu ngobrol-ngobrol, biasa aja. Terus gimana? Dia tanya dia aja, awal ketemunya gimana, dekatnya gimana, cara melamarnya gimana, dipaksa atau tidak, kesian atau tidak. Terus juga dia itu mempersiapkannya seperti apa, tanyalah dia, jangan tanya saya. Saya udah cukup banyak lihat gara-gara katanya ini pernikahan gimmick kelapa segala macam gitu. Jadi menurut saya pribadi silakan tanya ke dia aja langsung. Saya berharap banget dia masih terus mengada-ngada. Jadi nanti saya punya poin atau punya sesuatu yang bisa menentukan karena jujur saya ngerasa dibohongin aja. Kenapa kak bisa bilang dibohongin gitu? Emang kejadiannya seperti apa sih? Dia berbohong tentang apa? Ya kalau itu tanya aja sendiri lah. Katanya lagi meeting ya? Iya. Meeting apa? Meeting apa? Pekerjaannya dia mungkin. Apa kerjaan? Tapi memang kakak kenal Ibrahim itu orangnya seperti apa sih? Baik. Ya punya talenta. Katanya sih ngerti agama ya katanya. Ya nggak mau lah. Pertanyaannya nggak ada yang langsung ke inti gitu ya. Nggak mau langsung ke intinya aja. Kenapa minta cerai? Kenapa menikah? Gitu. Kenapa mesti nanya perkenalan? Ini itu menurut aku udah lewat. Kalau dulu aku sama mantan suamiku memang mungkin agak ribet karena kita konflik gimana ya? Ini dua hal yang beda banget. Yang ini sama yang ini beda. Kalau yang kemarin sih masih ada rasa merujuk, mau pisah. Kalau sama yang dulu yang pertama, tapi kalau sama yang ini saya malah minta langsung talak 3 gitu. Atas ada beberapa poin penting yang menurut saya itu tidak bisa lagi ditoleransi. Mungkin bisa disebutkan sedikit poin yang salah satu yang tidak bisa ditoleransi mungkin. Yang paling fatal mungkin. Yang paling fatal ya. Tadi saya habis podcast, nanti mungkin bisa diambil aja bagian-bagian penting dari sana, karena kalau misalnya nanti saya ngomong lagi percuma juga, terkesannya saya banyak ngomong mempermainkan pernikahan atau segala macam. Sebenarnya saya dari awal memang nggak mau nikah. Tapi karena satu dan dua hal, saya kasih contoh satu ya. Dia nunjukin marmer yang ada di tempat tersebut. Kan harusnya kan pagi tuh saya udah cancel, nggak jadi. Terus dia tiba-tiba katanya lewat turun yang pas Jakarta macet banget. Kita dia turun apa segala macam, mau membuat create story yang sangat sedih dan lain-lain. Mau nggak mau kan hati ketar-ketir juga ya. Wih sebegininya ya sama aku ya, wow, ternyata ada masalah cuap-cuap di story. Kayaknya laki nggak gitu deh, menurut aku pribadi loh. Apalagi kan katanya kan agamanya kuat, harusnya kan gelar sajadah aja ya, masih gelar sajadah. Kalau saya sama mantan suami itu kan pahitnya banyak. Kenapa saya bilang mantan suami saya baik? Karena memang dulunya orang baik, cuman agak keselipet lingkungan. Kalau yang ini saya bisa katakan saya kena tipu sih.
Cuman saya masih nunggu, dia mau ngomong, kalian dipanggilin ya? Ya ampun, kalian dipanggil kan jujur? Iya kan? Kalian dipanggil kan? Kalau kalian kan cari saya, kalian ini dipanggil dia kan? Ya udah nanti cepet-cepet aja langsung yuk poinnya apa gitu? Enggak. Enggak, poinnya tapi adalah sebenarnya kayak pada akhirnya kenapa memutuskan untuk mau kalau memang awalnya tidak mau gitu yang membuat Paksaan. apa kata-kata dia yang mengandung yang memaksa ya yang seolah-olah wah ini mau nggak mau gue harus nikah ya terus gitu. Nanti aja aku keluarin CCTV-nya. Iya. Ya. Kalau itu ada CCTV-nya. Kan di gedung itu kan pasti ada CCTV dong. Dari saya datang, tiba-tiba disamperin, tiba-tiba pindah ruangan, tiba-tiba dia mukulin tembok. Terus pas udah itu saya bilang sama dia, kamu ngapain mukulin tembok begitu? Ya aku ikut gini, Ratu Rizky Nabila yang dulu mungkin nangis. Kalau sekarang saya sih enggak. Saya sekarang maunya main cepet aja. Kemarin saya salah mengiyakan gara-gara paksaan atau kesian atau apapun itulah kalian mau sebutnya. Cuman kan saya manusia biasa ya, saya pasti akan ada yang namanya memutuskan sesuatu tanpa pertimbangan tertentu yang bisa dibilang terlalu ceroboh. Bukan terlalu ceroboh bahkan, emang ceroboh. Terlalu terburu-buru. Enggak, ceroboh. Kalau terburu-buru beda konsep. Saya ceroboh, saya bodoh, dan ya gitu. Tapi apakah si orang ini tuh kalimat paksaan yang paling kakak ingat tuh apa pas kejadian untuk memaksakan kan katanya karena paksaan menikah gitu. Kalimat-kalimat apa yang dia berikan? Jujur ya, saya aja lupa loh Mas Dedi. Beneran, saya lupa. Jadi mungkin berapa dari nikah sampai kakak bercerai ini berapa sih umur kalian nih berdua nih? Umur pernikahan? 2 hari. 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam. 1 kali 24 jam kurang, lebih dikit. 1 kali 24 jam lebih dikit. Kenapa saya ambil waktu secepat itu? Jadi gini, karena saya mengiyakan pada saat itu, lalu saya berpikir bahwa ada 1 faktor, 2 faktor, 3 faktor, akhirnya saya iyakan, terus nggak jadi, terus saya iyakan, terus akhirnya saya nyesel tuh. Tahu gitu mah nggak sama sekali aja, gitu loh. Nah, sebenarnya kenapa 1 kali 24 jam lebih sedikit? Dikarenakan ya supaya saya nggak keburu, maaf ya, itu, gitu. Ya udah langsung aja diudahin. Makanya kan Keburu tidur sama dia gitu. ya, itu kan nggak boleh. Maksudnya kalau itu kan nanti ribet lagi ke depannya gitu loh. Jadi saya ambil kerjaan di hari itu gitu. Dan saya nggak pernah ngomong-ngomong jelek tentang dia. Cuman karena dia udah keterlaluan, pakai posting-posting apa sih namanya, dia bilang saya mau bunuh dia ya. Begini aja konsepnya sih. Begini aja konsepnya. Kalaupun nih saya mau bunuh dia, lah Anda mau dobrak masuk rumah saya. Itu rumah saya loh, bukan rumah kamu loh. Kamu suami. Ya boyong saya ke rumahmu toh. Kenapa jadi kamu tinggal di rumah saya, mau nerobos rumah saya, naik mobil saya, makan di tempat saya? Nggak gitu konsepnya dalam Islam. Dan dia kan katanya tahu banget agama. Ini saya sebenarnya kondisinya marah. Tahu banget agama. Kalau memang tahu banget agama, ya restu itu penting. Keterbukaan itu penting. Dan eksekusi dari niat itu juga penting. Saya katakan itu juga di depan saya. Kalau yang saya bilang saya mencintai orang lain, ya saya mencintai orang lain. Ada namanya Habib Nurmagomedov. Kenapa saya ngomong gitu? Supaya saya diceraikan, makanya saya bisa talak 3 langsung. Saya menurut saya itu udah nggak bener nih begini nih, dan saya nggak bahagia nikah sama dia, sama sekali tidak bahagia. Jadi prosesnya adalah saya menikah, tidak jadi menikah, tidak jadi akad, terundur lalu akan terjadi pada setelah maghrib, harusnya itu pagi,
dikarenakan satu dan dua hal saya mengiyakan. Mungkin saya antara ragu tapi maju tapi mundur gitu. Dan karena saya tahu dia benar-benar sama saya gini, saya akan berani menceraikan kamu kalau kamu mencintai orang lain. Ya udah saya ngomong gitu aja karena biar diceraikan. Kronologi yang dia mau dobrak rumah itu seperti apa? Saya habis pindahan, habis kabur, habis dari rumah sakit, itu betul saya nenggak obat tidur ya, obat sakit kepala, karena saya bilang, kamu mau ceraiin saya nggak? Saya bilang, ya minum aja. Oh, berarti ada ancaman dari kakak awalnya mau ceraiin atau saya minum gitu? Iya, saya kasih bukan ancaman, pilihan. Saya nggak bahagia nih begini, boleh nggak ceraiin aja? Saya nyesel, karena nyesel pas sebelakangan dong. Saya nyesel banget, boleh nggak kita udahan aja. Kalau kamu nggak, dia kan nggak mau ngomong. Kalau kamu nggak mau ceraiin saya minum aja. Ya udah, saya berhenti dulu karena kan saya juga sempat kirim foto itu ke beberapa orang. Tapi saya pikir-pikir kayaknya kalau segini kayaknya kurang deh. Saya beli lagi 3 strip. Jadi kan ada waktu kurun waktu loh. Sebenarnya gini sih, mungkin yang nonton ini bakalan berpikir gini, iya, kok Ratu makin kesini makin kesana ya, kok Ratu mempermainkan pernikahan ya, enggak, serius. Jujur saya hari ini pokoknya ketemu sama teman-teman media, hari ini terakhir, besoknya saya nggak mau ada klarifikasi lagi. Intinya kalian tahu Saskia sama Vicky, ya saya begitu. Dah, itu aja simple. Jadi nanti kalian mau ketemu dia mau bilang dia lagi meeting kayak, coba tanya meeting apa. Meetingnya apa? Terakhir makan gimana? Terus konteks yang mau dipermasalahin itu apa? Saya sudah bilang sama dia, saya tahu saya salah. Masa gimana ya jelasin gini? Masa saya harus buka semua kartunya, malu nanti. Beneran, saya masih menghormati dia karena gimana pun juga kami pernah jadi suami. Ya. Enggak. Kalau suami itu harus belum. Kita belum sama-sama. Kita belum. Alhamdulillah. Oke. Berarti sempat akad aja ya? Sempat akad doang. Berarti pas abis akad tuh selang berapa lama langsung udah diceraikan? 1 hari? Berapa jam? Satu hari lebih sedikit lah. Berarti esokan harinya? Esokan hari. Itu setelah memikirkan apa atau mungkin setelah melihat apa gitu? Dia masak. Masak? Kenapa ketawa? Udahlah. Apa yang salah dari seorang suami yang memasak? Kak Nabila. Kenapa nggak kerja? Oke. Berarti itu ya konteksnya. Kalau dulu saya menangis karena saya kena musibah. Kalau kali ini saya tidak menangis karena saya dibodohi. Itu beda konteks. Berarti benar-benar merasa tertipu kali ini. Oh, iya. Tapi dengan dia pengakuan dia ini yang dia nangis katanya sangat sayang sama kamu. Makanya ini saya titip tisu. Ya nih saya titip, nanti kalian mau ketemu kan ini ada tisu. Ketika dia nangis kasih tisu ini, basah nggak? Simpel aja. Kalau dulu Ratu Rizky Nabila hatinya seluas samudra, yes. Saya maafkan mantan suami, kita berdamai hari ini. Tapi kalau dia, nih saya kasih tahu, kamu mau ngomong apapun, terserah. Yang tahu benar buruknya kamu saya. Pada saat kamu dengan saya, yang tahu kenapa saya harus cerai dan omongan saya ini benar atau tidak, cuma saya, kamu, sama Allah juga. Sama teman-teman media sih di belakang saya udah kasih tahu ya. Cuman karena saya masih hormatin kamu, ya udah nggak apa-apa. Kamu mau tisu, mau nangis, pakai tisu yang ini. Karena sekarang Ratu Rizky Nabila menjadi janda yang lugas dan tegas. Tapi saya tetap hormatin kamu dan saya nggak mau terlalu frontal untuk ngomongin hal-hal yang tidak perlu diomongin.
Berarti setelah kejadian minum obat itu akhirnya ke rumah sakit. Enggak, saya menawarkan kalau kamu tidak menceraikan saya akan minum obat ini. Lalu dia bilang, minumlah obat tersebut. Baiklah, saya tambahin dulu sticknya. Karena kan udah digituin kan, ya udah saya minum. Kenapa saya nekat? Dikarenakan capek lah debat sama dia, sumpah debat sama dia tuh, nih ya selalu tahu ya. Asal kalian tahu, debat sama dia, aku ngerasa kayak, ayo udahlah. Berarti beneran diminum tuh akhirnya. Iya beneran. Di rumah sakit TK Hospital saya datang, terus saya bahkan minta sama orang-orang di sana di rumah sakit bahwa saya tidak mau ada dia karena saya depresi nih sama dia tuh, jadi depresi, jadi korban. Ini mohon maaf ya kalau misalnya gini loh, Ibrahim, kamu mau ngomong ke media sambil nangis gitu. Kamu kan barusan ya hari ini ketemu sama saya nih di podcast nih ya kan. Ada dua sih yang bakalan jadi konsumen netizen. Yang pertama adalah kamu begitu mencintai saya sehingga kamu menangis, tidak ikhlas, tidak mau menceraikan saya apa segala macam. Tapi ingat, ketika kamu mentalak saya, hal pertama yang kamu tanyakan adalah, lalu media gimana? Loh, benar, konsennya harusnya nggak ke media, ke keluarga dulu baru media. Gimana tuh begitu. Jadi kayaknya kamu menikahi saya pansos deh. Ngapain keluar di story? Gelar sajadah dulu, istihoro dulu, gelar sajadah, ngomong hal ini, baru gitu loh. Ini malah nelfonin media, lalu gini. Makanya hari ini saya datang ke satu podcast itu, saya nggak mau malam ini aja selesai deh. Saya sangat menyayangkan hal tersebut. Kenapa saya bilang saya jatuh cinta sama pria lain? Dia diceraiin. Ngapain saya nunggu gini? 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 tahun, 2 tahun, nggak ngaruh. Kebahagiaan saya udah kelihatan dari situ. Yang saya tahu 1 detik ke belakang saya benar, 1 detik ke depan saya benar atau enggak, saya nggak tahu. Tapi pada akhirnya dia mentalak itu berarti pada hari apa tepatnya? Lupa. Jujur ya kak. Jujur ya kak. Aku tidak mau ingat karena ini kan jadi trauma baru. Aku nggak mau ingat. Dan akhirnya berarti setelah dari rumah sakit langsung pindah rumah mendadak. Dari rumah sakit pulang dulu ke rumah, lalu di rumah pun kita masih berdebat. Padahal saya baru aja selesai hampir yaitu lewat masih begitu juga. Saya bilang saya mau minta talak, untung saya nggak bilang saya mau minta duit loh, karena kalau saya minta duit kan, kalau talak dikasih nih, kalau saya minta uang belum tentu juga kan. Untung saya minta talak loh. Jadi sebenarnya saya ini ya gitulah ya, tapi hidup. Tapi berarti yang dia dobrak itu rumahmu dan Nggak dobrak. Apa tuh? Dia kan paksa, kalau kamu tidak turun saya naik ke atas. Loh, kita kan sudah tidak suami istri, kan saya takut diperkosa kan? Iya dong, nggak bener dong. Ya rumah aku, ngapain untuk masuk rumah aku? Janganlah, enak aja. Ucapan dia pas talak apa? Dia tanya, apa alasan kamu? Saya nggak cinta sama kamu. Terus kenapa kamu nikahin saya? Kasian, terpaksa. Saya jawab gitu. Ya iya, nanti lihat CCTV-nya ya. Ntar aku keluarin kalau perlu. Tapi sih nggak penting juga sih sebenarnya kabarin. Ya udah sih, udah juga cerai, udah gitu loh. Ucapannya dia apa? Ucapannya dia, oke kalau gitu kamu tanggung sendiri dengan media ya. Saya akan. Ini kok aku pikir aku tanggung jawab dengan media. Tanggung jawab tuh sama Allah. Aja wajalah harusnya. Ini dosa kita berdua. Kenapa yang tanggung jawab lagi? Yang tanggung jawab tuh kalian. Lucu kan? Lucu gak sih? Nanti ketika kalian ketemu dengan mereka,
Terus kalian pasti bingung nih yang nonton ya. Kok Ratu senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu. Soalnya saya ngerasa bodoh aja. Saya merasa bodoh. Jadi saya berusaha apa ya, rasa kecewa saya rubah menjadi sesuatu yang positif aja sih. Berarti ada malu-malunya juga. Malu sih enggak. Oh enggak. Jadi dia mengucapkan saya ceraikan. Enggak, talak. Dan setelah itu lega. Udah. Saya. Nah. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya pengorbanan saya tercapai. Terus abis itu ceritanya. Gak ada kan ngeliat janda seneng. Kalau dulu kan saya nangis. Ya ini udah musibah. Kalau sekarang saya seneng tapi saya nggak bisa kasih tahu detail story-nya gitu loh. Nah cuman akhirnya dirimu untuk pindah rumah tuh gimana? Kata baru pindahan juga. Ya. Itu setelah pisah dari dia dan dia mencoba masuk manjat itu atau gimana? Nah, memang itu udah planning saya mau pindah rumah. Oh gitu. Tapi berarti dia memaksa mau masuk di rumah yang baru ini. Nah yang ini yang lama. Oh yang lama. Saya kira gara-gara maksudnya kan kita berpikirnya jadi kayak apa jangan-jangan setelah cerai itu makanya sampai pindah rumah biar nggak disamper-samperin lagi atau seperti apa. Kalau untuk trauma sejauh apa sih trauma? Gak trauma sih. Nggak ada trauma. Tapi lebih nggak percaya sama cowok nggak sekarang? Iya. Lebih selektif kan? Apa? Lebih selektif lagi. Kayaknya gimana ya, ini jawaban sebentar. Kalau dibilang lebih selektif lagi nggak mau terlalu baik. Saya ketawa-tawa bukan berarti saya nggak sedih ada pasti. Karena banyak orang yang bilang kok tenang-tenang aja, kok biasa-biasa aja. Ya biar nggak melebar aja sih beritanya. Soalnya kalau saya sedih, saya marah, itu akan jadi panggung buat dia. Jadi saya ketawain aja. Buruan loh, dia lagi meeting loh. Ntar itu loh nggak ada ruang. Cuman dirimu masih ada komunikasi nggak sih dengan dia? Nomor saya nggak blok dia. Dia kalau mau hubungi saya bisa kok, nggak perlu lewat media. Dia kan lagi memainkan peran sebagai peran yang tersakiti. Ya udah silakan. Tapi nanti kalau nangis ini tisunya saya kasih. Yang basah ya, ini nih, ini basah. Terakhir ini. Mungkin pesan kakak buat Ibrahim. Pesan saya buat Ibrahim, gini. Barusan saya dapat DM, dapat informasi lah. Ada beberapa hal yang ingin kamu sampaikan ke saya. Saya udah bilang sama kamu ketika kamu berucap salah terus kamu bilang kan nanti media gimana? Oke, aku kembali ke kamu gini. Saya mungkin terlihat tertawa-tertawa, saya mungkin terlihat santai aja, saya mungkin terlihat biasa-biasa aja. Tapi pada dasarnya sebenarnya saya sedang merangkai beberapa hal yang nanti akan saya lakukan di depannya. Karena menurut saya diemin kok masih kurang aja. Kamu aktor di sini selama 4 tahun dan saya jadi tanda tanya nih, kenapa bisa begitu ngebetnya sampai ke jalan tol ke segala macam, ini ada apa? Terus kenapa saya dibilang tidak menghargai beliau? Gimana alasan tidak menghargainya dari mana? Saya banyak fokus ke orang-orang buat kamu loh, bukan buat saya nggak untung itu. Jadi saya memperhatikan aja sebenarnya kamu nih lagi mau mainin skema apa sih? Kalau kamu bilang tadi di podcast, kamu bilang begini, kamu kan dulu sama Alfred nangis-nangis. Itu beda konteks. Saya nggak ada kontaknya Alfred waktu itu. Kalau kamu kan punya kontak saya, bisa tanya langsung. Kenapa harus lewat wartawan? Itu loh. Itu nggak wise untuk orang yang ngerti agama. Saya ketawa-ketawa tuh sebenarnya lebih kayak ke berbakat. Jadi pesannya adalah hati-hati aja dengan apa yang kamu ucapkan, dengan apa yang kamu lontarkan. Teman-teman media ini tidak bodoh, yang nonton pun tidak bodoh. Kamu tadi live Instagram udah mulai banyak yang hujat kan? Itu
itu baru satu screenshot loh yang keluar, belum dua nih nanti kalau udah mulai keterlaluan. Karena ini nggak penting banget Kak, bener sumpah. Dan alhamdulillahnya saya belum ngapa-ngapain sama dia. Jadinya sebenarnya kalau dibilang suami istri benar atau enggak, belum dong. Ya dong, belum lah. Kalau dibilang pernikahan tersingkat Pernikahan tersingkat di mana? di mungkin pengalaman. Belum ngalamin Vicky Prasetyo kan. Dan jangan sampai sih, udahlah. Ini untuk masyarakat Indonesia semuanya, saya mohon maaf kalian sudah berbahagia untuk saya, ternyata sayanya Tidak bahagia. tidak bahagia, malah depresi, malah berhalusinasi dengan Habib Nurmagomedov hanya demi diceraikan. Itu benar. Makanya story dia sebenarnya itu benar, tapi ada yang dikurangin. Gitu aja sih. Oke. Terima kasih banyak Kak Nabila. Sama-sama.